sekarang betul. ini terjun langsung di dunia pertanian dengan tema kita yang sangat menarik, yaitu tentang petani berdasi. Nah, Iya. motivasi apa sih Pak yang sebenarnya mendorong Bapak sekarang menjadi seorang petani, Pak? Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Permata TV Podcast. Welcome back to my channel Permata TV. Bertemu bersama saya Marvel Raditya, dan hari ini kita akan membahas tentang rubrik pertanian dengan tema petani berdasi. Ini menarik karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang takut untuk terjun ke dunia pertanian, namun kita belajar banyak dari narasumber yang akan berbicara dan berbincang banyak hal tentang pengalaman di dunia tani, bagaimana seorang petani bisa menjadi petani berdasi alias petani yang sukses. Sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau menamatkan jenjang pendidikan hingga S3 ya, SD, SMP, SMA di Kota Medan, S1 di Kota Siantar, S2 di Kota Medan, dan S3 beliau diselesaikan di Kota Semarang. Karirnya juga sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang karir, rasanya nggak mungkin kalau beliau banting setir ke dunia pertanian, tapi sangat luar biasa. Pernah menjadi kepolisian Bintara Polisi tahun 1983 sampai 1984, perwira polisi, kemudian Selapa Polri 2007, pernah menjabat Kapolsek Pangkalan Berandan, Kasat Sabara, Kabak Ops di Polres Langkat, dan Wakapolres di Sumbahas. Beliau juga pernah menjabat Kepala BNN Kota Binjai dan Kepala BNN Kabupaten Langkat dari 2016 sampai 2021 yang lalu. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini SH MH. Apa kabar Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat nih. Makanya hadir nih hari ini di sini. Iya, luar biasa kalau kita lihat karir Bapak ini kan dari kepolisian. Ya. Tiba-tiba tema kita hari ini kita diundang di Permata TV membahas banding setir tentang dunia pertanian. Ini kan berbanding jauh ya kebiasaan Bapak selama berkarir semasa muda, walaupun sekarang jiwanya masih jiwa muda ya Pak. Harus jiwa muda terus. Harus jiwa muda terus semangat. Dan ini yang menjadi pertanyaan juga ini buat para subscriber, penonton channel Permata TV. Kira-kira kok bisa gitu kan seorang polisi tiba-tiba begitu menyelesaikan semua karir pekerjaannya dengan sangat luar biasa, terakhir kali menjadi kepala BNN loh di Kabupaten Langkat. Sekarang ini terjun langsung di dunia pertanian dengan tema kita yang sangat menarik, yaitu tentang petani berdasi. Nah, motivasi apa sih Pak yang sebenarnya mendorong Bapak sekarang menjadi seorang petani Pak? Sebenarnya ya kalau dikatakan kenapa ya polisi jadi petani, itulah untungnya di polisi. Iya. Jadi bisa jadi petani, bisa jadi ustadz, bisa jadi apa. Tapi petani nggak bisa jadi polisi. Oh gitu ya, itu dia Bang. untungnya. Nah, kenapa tertarik? Saya sendiri pada saat bertugas ya banyak bertemu dengan petani. Petani banyak yang ngeluh. Ngeluh nih pada saat penanaman, misalnya kita katakan padi tadi, ya harga gabah menggiurkan, ya. Walaupun sedikit harga pupuk rada mahal, dia bisa prediksi mungkin ada keuntungan. Saat mereka panen besar, saya datang. Saya memperhatikan wajah mereka. Loh, kenapa nggak gembira? Padahal kelihatannya panen raya. Saya tanyakan, Pak, nampaknya ini panen raya padinya. Iya Pak, panen raya memang. Namun Pak, inilah harga gabah sekarang turun ini Pak. Drastis. Gimana katanya. Jadi saya jadi tertarik. Kenapa ya seperti ini? Apa solusinya biar bisa mengatasi masalah itu? Dan saya melihat sebagian yang lain petani bisa berhasil dalam kehidupan, terutama kalau kita lihat di negara-negara luar. Betul. Bahkan kalau kita pikir yang sebaya dengan kita seperti Thailand, ya Vietnam, kok malah kita beli beras dari sana gitu. Ya, artinya petani di sana berhasil. Harus bisa berhasil. Maka karena itu saya jadi tertarik dan saya berkecimpung ke dalamnya biar saya tahu. Jadi tidak hanya menebak-nebak, ya menebak-nebak mungkin begini, mungkin begitu, tidak. Jadi setelah saya berkecimpung langsung, terasalah memang sebenarnya petani kita itu benarnya hanya kurang memperhatikan, dan mungkin ada bahasa yang sedikit agak aneh, dan ini saya dengar dari petani murni. Dia katakan begini, harusnya seorang petani
bisa berbicara dengan tanamannya. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang kan kalau kita lihat di bidang pertanian yang memang jauh menurun drastis. Mulai dari keinginan, kemudian lahan juga Pak, ya kan? Karena kalau kita lihat lahan kita ini sudah banyak yang beralih fungsi. Kemudian karena risiko kegagalan panen tadi, bukan hanya kalau Bapak tadi kan bilang panennya lumayan, harga turun drastis, tidak sesuai dengan perawatan, biaya perawatan, kemudian pupuk yang mahal, ya kan? Ditambah lagi memang tingkat kegagalan panen ini yang tinggi juga Pak. Jadi kan memang kalau kita lihat, makanya sekarang ini kan banyak sekali yang malah dari petani itu beralih seperti pedagang, ya kan, karena mungkin resikonya tidak begitu besar. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ke Bapak nih, seketika terjun ke dunia pertanian ini kan berubah dari cara kerja Bapak saat di kantor itu di ruangan yang dingin, ya, kemudian harus terjun langsung ke sawah, ke ladang yang katakanlah langsung berhubungan langsung dengan terik sinar matahari. Ini gimana penyesuaiannya Pak? Sebenarnya begini ya. Pada dasarnya setiap orang, badan kita ini gampang menyesuaikan diri dibuatkan oleh Allah. Kemauan yang kuat itu akan mengatasi segalanya. Tentu saja kita harus belajar dan menyesuaikan diri itu. Tidak bisa langsung kita berpanas-panas di terik matahari. Iya kan, tentu saja, apalagi kalau kita udah pensiun begini kan fisik kita juga sudah menurun. Iya, betul. Tidak seperti dulu kita bisa aja kapan capek-capek besok udah sehat kembali. Kalau saat ini capek ini hari bisa seminggu baru hilang. Nah, tapi bagaimana mengantisipasinya, ya, mengaturnya, menatanya. Inilah yang kurang dilakukan oleh petani kita. Jadi artinya kurang memperhatikan tubuh dan kesehatan kita juga, ya. Termasuk tanamannya. Begini, ada teori di sana yang harus dilaksanakan oleh sang petani dari mulai penyiapan lahan, pemupukan, kemudian pengusiran hama, dan pasca panen, ini semua harus diperhatikan. Nah, mindset inilah yang harusnya diberikan, diajarkan kepada mereka, betul. agar merubah pola pikir yang lama, sehingga banyak yang punya kebun coklat, kebunnya saja, coklatnya enggak. Karena itu tadi hama. Iya, kemudian nanam padi, ya padinya punya, tapi buahnya tidak sesuai dengan harapan, ya. Begitu juga yang lain-lain. Jadi kalau sebenarnya diikuti aturan cara penggunaan dan pemakaian pupuk dari mulai menyiapkan lahan sampai pasca panen, saya yakin akan berhasil. Karena pengalaman saya dari bincang-bincang dengan mereka. Pakai pupuk apa Pak? Pupuk alhamdulillah. Kira-kira ngerti gak pupuk alhamdulillah? Ya berbuah alhamdulillah, enggak punya alhamdulillah, udah nasibnya kayak gitu Pak. Nah, ini dia. Ini yang harus kita bimbing masyarakat kita. Dan itu saya coba untuk ke diri saya dulu. Toh ternyata lebih sulit mendidik manusia, anak manusia, daripada hewan dan tanaman. Dia akan membuktikan kalau tanaman dan hewan ini, begitu kita penuh perhatian, maka rawat. Hasilnya kita pasti dapatkan. Kalau anak manusia udah dapat bagus, belum tentu besok juga malah melawan kita. Nah, itu kira-kira. Ya itulah Nah, ini dia pola kehidupan ya Pak. Kemudian saat ini kan sesuai sama yang saya tanyakan tadi, bahwa minat orang untuk bertani tidak sebesar pada saat era swasembada pangan pada masa Pak Soeharto, ya, kalau kita flashback ke belakang. Kalau dulu memang orang rata-rata kalau sudah petani jaya. Nah, kalau sekarang ini kan terbalik. Kalau udah petani rasanya itu adalah sebuah pekerjaan atau profesi yang katakanlah untuk tingkat keberhasilannya sedikit, walaupun tidak sedikit pula orang yang berhasil di dunia pertanian. Seperti dengan tema kita hari ini, petani berdasi, artinya petani juga bisa sukses. Nah, apa sih yang bisa Bapak sampaikan untuk meyakinkan para penonton channel kita pada kesempatan hari ini, Permata TV Podcast, untuk mengajak ya mereka itu beralih ke pertanian? Begini, ada sebuah ilustrasi. Suatu waktu bapak ini berada di bandara. Dia menunggu jadwal pesawat, ya. Dia ketemu dengan orang tua wanita di situ yang juga mau berangkat ke Singapura, ya, sama-sama mau ke Singapura. Dia tanya sang ibu, mau kemana Bu? Ke Singapura. Loh, sendirian? Ya, saya dikasih tiket oleh anak saya di Singapura yang sudah berhasil di sana. Dia S3 di sana, kemudian di dokter S3 di rumah sakit swasta di sana, gajinya cukup
besar, saya diongkoskannya ke sana katanya. Banggalah ibu ya, anak ibu yang keberapa itu? Yang nomor 2. Berapa anak ibu? 3. Yang nomor 3 sekarang juga sudah berhasil. Dia di Jawa, dia punya usaha yang sukses di bidangnya. Loh, jadi anak berapa? Yang pertama itu di rumah, dia bertani. Jadi si bapak ini kemudian nanya, kalau gitu di antara anak ibu yang 3 ini, siapa yang ibu paling sayangi? Saya paling sayangi yang nomor 1. Loh, kenapa, Bu? Dia kan cuma seorang petani. Karena dia bertanilah sekolah adik-adiknya dan kesuksesan adik-adiknya berhasil. Ternyata seorang petani bisa menghidupi dan menyekolahkan keluarganya sampai begitu jauh. Tapi benar-benarlah bertani. Jangan sekedar bertani. Ini mungkin yang bisa saya kasih solusi kepada masyarakat kita agar kembali cinta kepada pertanian, karena lahan kita di Langkat ini, di negara Republik ini begitu luas yang siap menerima tangan-tangan anak-anak muda kita untuk maju dalam bidang pertanian. Jadi gitu. ilustrasi yang sangat luar biasa kalau kita lihat. Memang bukan hanya ilustrasi ini saja yang mungkin menjadi referensi kita untuk terjun menjadi seorang petani yang bisa sukses dan menyukseskan adik-adik kita, keluarga kita semua dari hasil tani. Kita bergambar dari daerah pegunungan Tanah Karo. Begitu dengan hidup yang sederhana para orang tua, tapi rata-rata yang kita lihat memang para sarjana hukum, pengacara sukses itu semua mereka bisa jadi sarjana hukum, mereka bisa jadi pengacara. Kalau kita telusuri ternyata orang tuanya hanya seorang petani. Iya, itulah petani luar kencur, biasa. ya kan, petani buah, petani Benar. sayur. Ya itu tadi memang ilustrasi yang sangat luar biasa dan itu memang kita saksikan langsung khususnya Benar. yang di wilayah pegunungan seperti di Sinabung, Brastagi, Tanah Karo. Benar. Karena memang tanahnya sangat subur dan Luar luar biasa, biasa. luar Ya. biasa. Jadi memang nggak salah kalau Bapak sampaikan ya ilustrasi yang seperti tadilah yang membuat memang kita sudah harus beralih menjadi seorang petani. Tidak harus bermewah-mewahan. Dengan sederhana ternyata banyak orang yang bisa kita sukseskan dengan hasil tani yang kita Iya, dapatkan. Luar biasa ya Pak. Kemudian lanjut Pak. Nah kalau kita bicara tentang pertanian kembali, nah apa solusi dari Bapak agar pertanian di Kabupaten Langkat bisa berhasil? Ya tidak hanya di Langkat saja, Kota Binjai dan Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya di mana pertanian, semua butuh perhatian sepenuhnya. Saya katakan tadi, dari mulai penyiapan lahan untuk kita bertanam sampai kepada pasca panen. Bukan hanya karena salah lahannya, atau bukan salah bibitnya, bukan salah pupuknya atau anti hamanya, bukan salah pasca panen, tapi keseluruhan harus jadi satu kesatuan untuk kesuksesan dalam bertani. Ya itu kira-kira dari saya. Jadi luar biasa ya, semua itu memang butuh perhatian. Jadi kita jangan hanya mengharapkan hasil panennya saja tanpa kita memperhatikan awal dan proses bagaimana kita bertani. Betul. Baji yang sangat penting itu kita harus memperhatikan prosesnya juga ternyata. Ya, prosesnya. Prosesnya karena sekarang ini kan banyak juga lahan yang katakanlah tanah tandus. Nah, saat tanah tandus biasa petani itu ini karena mungkin terlalu sering ditanamin ya. Prosesnya ini sebenarnya seperti apa, Pak? Sebenarnya begini, tanah pada umumnya sudah disiapkan Allah, punya unsur hara yang kuat. Tapi kita rusak. Keenakan kita menggampangkan menggunakan pupuk kimia yang merusak sumber hara yang ada di dalam tanah. Nah ini maka kembalilah kepada pupuk organik yang alami, sehingga semua akan terbantu kembali. Lahan yang kalau pupuk kimia dipakai makin keras, makin hari makin keras, pemupukan pun makin banyak. Dengan adanya pupuk organik kita kembalikan kondisi tanah agar tanah kembali subur dan kita warisi untuk anak cucu kita. Iya, demikian. Luar biasa. Iya. Oke Pak, close statement yang terakhir mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk para subscriber Permata TV Podcast berkenaan dengan petani berdasi ini Pak. Silakan. Kira-kira apa? Jangan untuk para pendengar sekalian ya, subscriber atau siapapun saat ini yang mendengar, kembalilah ke pertanian kita. Perhatikan di sana, bicaralah dengan tanaman kita. Perhatikan dan saya yakin Anda akan berhasil dan jangan ragu. Banyak orang luar yang cemburu dengan lahan yang subur kita ini. Orang luar mau masuk kemari untuk menggunakannya. Kenapa kita sendiri tidak memanfaatkannya?
sukses. Saya yakin kita sukses. Terima kasih, itu aja mungkin. Ya dari baik, saya. terima kasih Pak Zaini ya. Itu tadi perbincangan menarik dan tentunya alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga dengan diskusi ini para penonton, para subscriber kita yang lagi menyaksikan langsung Permata TV Podcast ini bisa mendapat sebuah hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Nah, sebelumnya tentunya pertemuan kita hari ini jangan lupa ya untuk teman-teman semua subscribe dan like, komen juga tentunya nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Permata TV channel. Oke, terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Saya Marvel Raditya. Terima kasih untuk yang sudah saksikan channel Permata TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.